Jadi lagu slang ini bukan untuk diperbandingkan. Jadi lagu slang ini emang harus dinikmati gitu jadinya, boy. Kalau yang cewek diangkat dari pagar, diamanin. Kalau yang laki kagak, dipentungin. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah cinta. Oke, kembali lagi di my channel Agun Sulajir di podcast Mamang bersama gua, si Mamang dan si Igoy. Iya, betul sekali. Kali ini kedatangan siapa nih, Goy? Pokoknya zaman tahun 90-an pasti tahu lah nama band ini. Ini salah satu fans fanatiknya lah. Tapi cuman sekarang udah insaf pun. Iya udah insaf ya. Kita panggil aja apa? Ya kita langsung panggil aja lah, nggak usah lama-lama. Abang Slanker Insaf. Oke, assalamualaikum, selamat malam, salam damai untuk Slanker Indonesia. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Jauh-jauh kemari. Iya, ini ngebela-belain buat di podcast Mamang nih, cuma di podcast spesial Mamang. Banget ya, spesial banget. Abang ini sebenarnya ini fans berat slang ya. Pokoknya slanker sejati lah. Slang sejati. Kalau mau boleh tahu itu sejak kapan tuh, Bang? Suka banget, fanatik fans banget sama slang. Oh, jadi sebelum gua mulai, gua mau salam damai dulu nih. Buat slanker se-Indonesia, khususnya buat Bogor, Jawa Barat. Jangan lupa subscribe. Mantep. Podcast Mamang Agung Julhajir. Mantep. Jadi gua udah lama juga fans sama band slang. Gua mengenal slang dari tahun 97. Udah berapa tahun tuh? Udah banyak tahun. Udah lama juga ya kan? Ya begitulah, gua mengenal slang dari 97. Iya. Di saat personel slang yang baru. Yang baru. Itu berarti di album berapa tuh, Bang? Album Slang 7. Pada saat itu gua masih SMP, udah jadi slanker. Mantep. Oke. Belum lahir ya? Udah lahir. Apa lah. Dia lagi SMP, abangnya? SMP. Kelas 1 udah jadi slanker. Mantep. Berarti album yang ke-7 itu album apa ya, Bang? Lupa ya. Album Balikin. Oh, yang Balikin ya, Balikin. Iya. Itu yang udah personil baru semua ya kan? Baru. Pertanyaan dari gue ya. Apa sih ciri khas dari slanker dari pas zaman abang nih? Ciri khasnya gitu kan, kalau misalnya ada konser-konser nih, ciri khas dari fanbase abang kan biasanya banyak nih. Iya, kalau slanker itu dari kota ini. Kota ini. Ya, ciri khas slang yang paling bisa dilihat orang banyak ya, salah satunya selengean. Yang pasti itu ya. Iya. Kedua biasa bawa bendera ya udah. Jalan agak oleng dikit. Kalau nggak giting kayaknya nggak seru jadi slang. Kayak gini. Bukan lem ya. Tapi emang kalau nggak salah tuh terbentuknya nama slang itu karena itu gara-gara selengean itu loh. Selengean itu ya. Ya benar. Pokoknya band slang ini disegani banget ya. Iya. Memang keren. Fansnya banyak lah di Indonesia. Fansnya banyak banget. Ya misalkan nih para mamang nih yang sering nonton konser nih, walaupun itu konser bukan konser slang, konser pasti benderanya. Lain pasti ada benderanya. Pasti ada. Acara dangdut pasti ada bendera slang. Pasti ada itu tuh yang bikin gila parah tuh. Pasti ada benderanya slang. Kalau menurut abang nih, kan slang kan di album ke-7 itu kan ganti personil ya, maksudnya personil baru ya. Personil baru. Nah, menurut abang nih, dari album 1, 2, 3 dari sebelum 7 itu bagusan mana personilnya? Perbedaannya.
Kalau bagusnya sekarang apa yang dulu, apa nggak ada perbedaan gitu? Kalau bicara perbedaan sudah pasti ada ya. Ada pasti. Dari lirik lagu, dari karakter musiknya udah pasti ada perbedaan. Cuman buat gue boy, sebagai slanker nih ya. Jadi lagu slang ini bukan untuk diperbandingkan. Jadi lagu slang ini emang harus dinikmati gitu jadinya boy. Ya slanker yang bijak lah ya kan. Jadi musik slang itu emang harus dinikmati, untuk dinikmati, bukan untuk buat diperbandingkan begitu. Iya, benar. Nah, terus kalau misalnya kan abang nih slanker banget ya, dari semua lagu slang yang paling abang iniin banget lah, ibaratnya yang paling jadi favorit ya? Favorit lah, yang nancep banget iya, gitu iya. bang, yang nancep banget ke abang itu lagu apa kira-kira? Oh, dari sekian banyak lagu slang semuanya bagus ya. Bagus. Bagus juga, bagus. Semua gue suka, cuman yang gue favorit tuh lagu-lagu album Minoritas. Judulnya Kalau Kau Ingin Jadi Pacarku. Itu album favorit gue tuh, album Minoritas. Lagunya oke lah, liriknya juga ya kan. Ada tentang persahabatan juga, tentang percintaan, pokoknya oke dah. Jadi di album keberapa itu bang ya? Album kelima. Kelima ya? Kelima. Sampai apa lo dari album kelima itu. Ini masih personil yang itu ya, yang lama ya. Jadi lagu slang itu buat gua tuh ibaratnya tuh suatu pendidikan lah tentang politik, sosial, berani lah. Ada percintaan juga di situ ya kan. Ya pesan-pesan untuk anak muda bagus lah buat jadi inspirasi tuh lirik-lirik lagu slang gitu. Ketika patah hati ya denger lagu slang, hilang tuh patah hatinya ya kan. Hilang. Ya begitulah pokoknya lagu slang. Oke. Mantap. Gue jadi bingung nih kalau udah masuk di band-band itu. Karena band ini tuh benar-benar legend lah. Legend di Indonesia tuh legend banget. Nah, dari perjalanan abang itu mengikuti dari SMP ya? Dari SMP. Dari SMP sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih menikmati musik lagu slang, cuman nggak mengikuti terus karena emang udah ada perubahan lah ya kan. Hijrah gitu. Jadi kan tadi juga dari awal kan kita pertama nih Slanker Insap ya. Gitu. Nah, itu perjalanan aduh jadi ngomongin perjalanan abang nih jadi Slanker Insap tuh dalam arti insapnya itu insap bukan ngelem nih, bukan ngelem ya. Agak-agak miring dikit kan kalau misalnya slang ya. Slang tuh kalau ya nggak nonton slang sih nggak asik kalau nggak sambil giting ya. Cuman sekarang udah perubahan. Udah insap sekarang nih, udah insap nih, peace. Terus ada nggak bang kesan-kesan waktu nonton konser nih, yang bikin susah dilupain, momen-momen nonton konser slang yang susah buat dilupain itu saat apa? Oh, lagi nonton slang album Ratu Peace di Bogor. Oh, itu di Bogor. Di asrama TNI. Gue pengen lihat dari dekat, saking ngefansnya Bim kakak pas di depan pagar. Wah, gue kejempet-jempet tuh ya kan dari belakang dari yang belakang tuh. Iya, kedorong-dorong. Jempet. Gue udah nggak kuat sebenarnya. Kalau gue lompatin pagar tuh besi, di depan bukan dilindungin sama TNI, malah disabetin pakai kayu. Wah, gue tahan aja dah ya kan. Daripada gue ditakolin, disabetin. Udah dah, gue tahan sekuat tenaga. Wah, akhirnya aman sampai selesai gue nonton. Biasanya kan ada cewek-cewek juga ya. Iya, ada cewek-cewek. Itu kasihan. Itu yang cewek alhamdulillah. Kalau yang cewek diangkat dari pagar, diamanin. Kalau yang laki kagak, dipentungin. Nah, itu bedanya. Suat juga nih ya kan. Ngeri juga tuh kalau mengingat masa lalu. Udah ngebayangin aja ya, udah ngebayangin di depan. Iya. Parah itulah. Nah, dari pas konser itu ada nggak kejadian yang bikin abang
kadang mau nonton tapi takut kejadian kayak berantem gitu nih, kumpulan gitu. itu kan kita tuh kalau di konser nih ya ada oknum-oknum lah yang biasa kayak gitu. Ada nggak kejadian yang bikin abang down datang lagi, apa tetap slanker apapun terjadi jadi gitu? tetap nonton slang sih tetap biasa ya kan, cuman lebih waspada, hati-hati. Lebih waspada ya. Naruh dompet, handphone di depan, itu. udah nggak taruh di belakang dah. Yang gua denger kalau pulang habis nonton konser, handphone gua hilang, dompet gua hilang. Wah, buat pelajaran dah tuh ya kan. Udah gua naruh dompet, handphone taruhnya di depan, udah pegangin aja terus dah. Insya Allah aman. Itu biasanya suka ada oknum-oknum loh yang kayak gitu. Oh iya, itu biasanya. Konser-konser Nyaru nonton slang padahal dia copet. Iya. Ada yang gitu. Pasti itu setiap konser pasti ada loh. Pasti kayak gitu. Terus yang bikin apa tuh kagumnya gitu ya, bikin kagumnya. Kalau misalnya ribut itu kakak tuh langsung Nah, iya. Oh iya, refleksnya langsung damain slanker. damai. Nggak boleh ribut. Biar tetap tenang. Dia langsung refleks mengingatkan slanker untuk tidak kampungan. Iya. Karena kalau yang ribut itu udah kampungan dah. Kampungan banget. Kampungan itu. Mendingan nonton ini aja sih kalau mau ribut itu. Apa? Koplo. Nonton koplo lah. Ributnya goyang ya. Iya, daripada merusak suasana sih. Merusak suasana itu nggak bagus. Abang pernah nggak kalau nonton yang paling jauh nih, nonton slang ke daerah mana? Ngikutin slang nih, nonton konser. Kalau gue sih belum sampai keluar kota ya nonton slanker ya kan, nonton slang nih. Gue konser paling jauh Bogor sama Ancol. Bogor, Jakarta, Ancol gitu. Selebihnya gue belum sampai sih keluar kota nonton konser slang. Karena kejauhan juga, capek. Tapi sekarang buat nonton konser kayak gitu lagi udah susah ya. Udah momen-momen zaman dulu tuh udah beda sama sekarang. Emang karena pandemi juga susah. Udah nggak bisa ya nonton konser kayak dulu lah semuanya ya kan. Keadaan sekarang udah beda dari yang dulu, udah nggak kayak dulu lah. Kalau nonton konser tuh kayaknya gampang aksesnya, sekarang udah susah dah. dibatasin ya kan. Juga di studio banyak kan sekarang di indoor. Iya, nggak di indoor, nggak di outdoor ya. Biasa kan di lapangan terbuka tuh, sekarang pasti di gedung-gedung biasanya, acara TV. Nah iya, sekarang susah. Dulu emang slang itu saingannya dari pas zamannya tahun segitu tuh rap ya. Pas band juga. Pas band ya. Pas band. Dewa 19. Iya itu Dewa 19 tuh, zaman-zamannya juga. Banyak band-band saat itu yang lagi melambung tinggi selain slang banyak. Bener setahu Agun tuh slang tuh dulu si Bim Bim nggak? Itu apa ya, cuma ngover-ngover lagu tuh kan? Band yang dulu yang apa bang? Yang dulu? Yang Cikini Stone Kompleks. Nah itu tuh cuma ngover lagu, terus dia inisiatif inilah bikin grup band, lagu. Lagu ganti personel, akhirnya ketemu yang pas, yang cocok, jadilah formasi 13. Nah di formasi 13 ada Indra, ada Bongki, ada Pai, ada Bim Bim, ada Kakak. Apa semuanya. Terus album yang terakhir apa gimana ya, nggak ada matinya tuh bang ya? Oh itu album nggak ada matinya pas ulang tahun slang tuh. Oh iya benar, ulang tahunnya ke 30 30 tahun slang. Iya 30 tuh. Karena slang legenda kan. Iya, jadi diabadikan, dibikin sebuah film. Nah iya ada film yang slang nggak ada matinya. Slang nggak ada matinya. Yang diperani sama Adipati Dolken, Ricky Harun. Iya banyak lagi dah pokoknya. Gua nggak lulus. Lu yang suruh megangin ini aja ya. Lampu. Tapi slang juga pernah kok diundang-undang di film-film kayak Get Married tuh, ada tuh tampil tuh. Oh iya. Get Married ya. Iya, Get Married. Pokoknya lagu-lagu slang jadi soundtrack lah. Soundtrack juga. Jadi buat film. Tapi yang paling banyak yang paling seneng banget nih bang lagu slang itu apa ya lo?
apa yang apa ya? Koruptor tuh. Oh, seperti para Nah, koruptor. itu benar, itu musiknya enak banget itu. Agak ke orkesan dikit nih, ada orkesnya dikit ya. Gue pas kelas berapa itu ya lagu itu, pokoknya SMP sih. Itu di rumah temen bang, ngedengernya. Karena kan pas zaman saya itu kan saya kan condongnya ke Gigi nih. Gigi. Saya condongnya ke Gigi gitu. Gigi, Pas saya agak ini tuh condongnya ke Gigi. Nah pas main ke rumah temen nih, dengerin Slank ya. Dengerin Slank nih, musiknya enak banget gitu. Makanya pas dicari-cari, wah, itu 2000-an ke atas kalau nggak salah itu album seperti para koruptor tuh. Karena 2000 berapa ya saya tuh, 2006 lah saya baru denger tahu Slank itu, karena saya dari itu tuh taunya cuman Gigi gitu. Saya tadi band Gigi Gigi doang gitu yang taunya. Gara-gara itu main ya. Gara-gara main ke rumah temen ada musiknya, dan itu tuh di kamarnya tuh langsung ada kayak benderanya gitu loh. Bendera Slank apa gitu kan awalnya nggak tahu nih. Bendera Slank biasanya. Apa nih? Atribut Slank kan biasanya bendera. Pokoknya ciri khas lah. Tadi lagu apa bang yang abang favoritin bang? Ya ini album Minoritas, Kalau Kau Ingin Jadi Pacarku. Nah itu slovasinya lagu itu. Itu lagu itu mengisi tentang keterikatan kita lah. Selain kepada wanita, keterikatan kita kepada teman. Ketika kita terpuruk, kita berhak minta dilindungi, minta dikasih support sama teman ya. Iya benar. Kan biasa kan kadang tuh sahabat datang dan pergi ya kan. Kadang lagi ada butuhnya datang. Iya itu. Nah di lagu ini ya mengingatkan kita kalau bisa bersahabat jangan pas enaknya aja datang ya kan. Lagi susahnya kita harus ada di sampingnya begitu. Begitu juga bercinta ya kan. Jangan pas lagi enaknya deket tuh kita giliran susah ditinggalin. Aduh. Tuh dengerin tuh. Ini motivasi nih buat para mamang nih, kan? Pokoknya ini wejangan. Para mamang nih harus benar-benar dengerin nih motivasi nih. Jadi dari Slanker Insap nih. Pacar bisa jadi sahabat, bisa jadi temen gitu. Jadi jangan pas enaknya aja lah. Susahnya kita harus bersama. Benar-benar bersama. Tapi kadang juga ada bang kayak temen itu kita lagi di atas tuh, wah ini. Oh itu udah pasti. Nah pas di akhir kita lagi jatuh ya. Di bawah lah ya. Di bawah nih gitu. Nyapa pun kayaknya yang kayak kita kalau bisa main yuk ngopi yuk. Dia kayak yang takut. Udah kayak ketakutan gitu. Dipinta ya. Ya udah biasa udah lumrah itu mah biasa lah. Udah biasa itu. Nah mungkin ada yang yang kesindir sih kalau. Terus enggak kalau Agun tuh yang suka yang album kedua apa bang? Yang Kampungan kan? Kampungan. Nah Kampungan tuh sebentar lagunya yang Terlalu Manis tuh di album Kampungan bukan tuh? Iya. Nah itu Terlalu Manis tuh gua paling suka. Sama Virus ya? Virus bukan, pertama. Virus sudah ganti personel. Virus sudah zamannya Abdi sama Rido. Iya udah Abdi sama Rido. Album ke tujuan ke sono ya? 10-an. Berarti sama barengan sama lagu Balikin ya? Balikin 7. Iya. Oh iya Balikin itu udah mulai itu. Album 8 Slank Reformasi. Oh yes. Iya. Slank Reformasi. Terus lagunya itu ada tuh yang apa ya? Pokoknya yang tampilan kakak tuh masih kurus banget loh. Oh itu mulai 7 masih kurus, itu Slank Balikin yang udah gigi ompong. Iya itu kelihatan tuh pas lagi Bim udah parah, udah cekung dah, udah kurus dah tuh. Iya itu. Sekarang udah gemuk dia. Wah, udah hidup sehat. Iya. Ngerokok pun enggak. Malu merokok. itu kalau Agun tuh yang Terlalu Manis tuh bagus tuh lagunya di album yang kedua tuh yang zamannya Kampungan. Iya, Bongki Indra. Tuh. Nyanyiin lah buat para si mamang nih kan. Buat para si mamang. Ini pasti ada yang nggak tahu nih kalau yang zaman-zaman dulu Slank nih yang itu harus ada harmonikanya tuh.
Ah iya, ada harmonikanya. Itu ada tuh. Apa nih harmonika gue? Ada sisir. Ya reframe-nya aja lah. Soalnya gue pun Hah? Yang mana? Yang terlalu manis. Yang terlalu manis. Tahu, tapi kalau lagu yang apa yang disukain abang nih minoritas ya. Itu gue nggak tahu. Oh iya, yang tuh yang terlalu manis abang tahu nggak? Oh tahu. Yang jelas pasti tahu lah. Slankers sih pasti tahu. Ambil gitar dan mulai memainkan. Ya lanjut. Lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Udah nggak enak. Sama yang punya lagunya kelamaan. Iya. Justru malah seneng. Disewa dulu lagunya nih. Tapi pada seneng deh. Dinyanyiin berarti para slankers loh. Slankers. Refnya gimana? Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah cinta. Nah ini terlalu manis untuk dilupakan. Udah suara gue terlalu nggak nyampe ngikutin kakak. Minum dulu biar nggak serak. Iya benar-benar. Minum dulu. Emang ya kalau kita ngebahas tentang slang tuh banyak banget. Nggak ada matinya kan, ada itu. Iya, nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bisa 40 hari. Wah, 40 hari. 40 malam. Tapi pernah nggak abang ketemu langsung deket gitu? Itu paling pas nonton konser ya? Nonton konser banget. Deket. Iya sih. Tapi perjuangannya. Kalau ngelewatin markas slang Potlot. Oh, ada markasnya di mana tuh? Di Kalibata. Oh, Kalibata. Duren Kalibata. Dari makam pahlawan, lurus lampu merah, kanan udah langsung masuk gang Duren Kalibata. Hampir tiap hari kemarin-kemarin jadi gua lewatin. Yang arah Duren 3 ya? Iya. Duren 3 ntar ada gang kecil gang ya? Kecil ya. Masuk. Iya situ. Gue sering lewat situ. Tapi nggak ketemu apa-apa. Ntar besok gue nyari. Gampang. Dari sini makam pahlawan Kalibata lurus lampu merah kan? Kan kita ke kanan tuh. Udah langsung ambil kiri, di situ ada jalan Potlot. Nah, jalan Potlot di situ. Ini jalannya satu motor ya? Enggak, mobil muat. Itu lewat gang depan itu. Pokoknya di luarnya ada kios-kios baju slang lah. Oh, ada itu ya. Oh, iya. Di situ, di Bopis di situ. Bopis, tuh. iya. Di Bopis. Lu ngelewatin situ mulu? Iya, kalau gue kan balik nih kalau misalnya macet. Gue lewat situ. Potong jalan, emang jalan alternatif itu. Alternatif tuh. Dari Jalan Raya Pasar Minggu bisa nembus ke Duren Kalibata. Iya, berarti ini sering lewat. Iya, gue. Ini kan suka ada yang nembus-nembus. Paling tembus-tembus jangan ke rumah janda. Emang kalau ngomongin slang ya parah. Emang ada matanya. Oke, buat nih slankers yang lain nih, ada yang abang mau sampein nggak nih? Yang belum insaf. Oh, yang belum insaf. Buat slanker insap nih, khususnya nih ya kan? Pada insap dah. Udah nggak zaman. Giting. Nah, Mabok-mabokan, udah nggak zaman. Hijrah ke jalan yang lebih baik. Jadi di lagu slang tuh ada, kalau hari gini masih mabok tuh, kemana aja lo, hari gini masih giting. Kemana aja lo, hari gini masih mabok, udah nggak zaman. Di slang komplit, mau lagu apa tinggal cari sesuai permintaan yang manggil. Emang kayak kritik pemerintahan ada semua. Politik lah. Jadi ada lagu slang yang judulnya ujung-ujungnya duit, padahal UUD di situ. Judulnya itu Gosip Jalanan. Jadi lagunya itu emang fakta, realita. Jadi anggota dewan tuh kalau bikin undang-undang tuh nggak jauh, pasti ujung-ujungnya duit. Iya. Jadi slang emang apa adanya ya kan, sempet kan dicekal, cuman alhamdulillah masih banyak juga anggota dewan yang bagus-bagus pemikirannya. Tahun berapa itu ya yang pas penyekalan itu? Tahun berapa tuh bang ya? Kalau tahunnya
udah lupa juga ya kan. Udah lama tuh. Memori gua udah kebanyakan kegiatan buat rumah tangga jadi waduh, saya inget-ingetnya aja nih kalau ditanya slangnya tentang slangnya. Tuh, pokoknya lagu slang pas lah buat rakyat Indonesia cocok, ada semuanya ada. Apa yang terjadi di Indonesia ada dah di lagu slang. Harapan dari abang nih untuk slang, apa abang masih pengen dengerin album barunya lagi keluar apa gimana nih harapannya? Harapan gue sih kali aja Mas Bim Bim denger buat nonton kok saat ini nih, gue pengen keadaan Indonesia normal lagi, virus cepet-cepet selesai ya kan, biar konser-konser di tempat terbuka bisa terlaksana lagi gitu. Jadi kangen juga sih, udah lama nonton ini konser masa-masa gitu. waktu nonton konser ya kan. Kalau bisa ntar kalau ada konser slang lagi, gue mau bawa anak gue nonton gitu. Si Izul jadi slankers. Oke, berarti gitu aja ya gue yang untuk pembahasan slang ini ya. Pembahasan slang ini ya. Ya udah banyak kenangannya. Iya. Wah, banyak. Panjang dah kalau ngomongin slang. Edukasinya juga banyak. Iya. Pokoknya banyak pelajarannya lah. Iya, yang insap-insap pokoknya itu. Tentang slang ya kan. Dari awal berdiri slang, ya kan. Dari si abang ini nonton konser ya kan, sampai ke band depan demi nonton slang ya kan. Banyak pelajarannya lah. Jadi gimana Goy? Sekarang lanjut ke pertanyaan yang paling seru. Jadi pertanyaannya gini nih Bang, gimana ceritanya abang tuh bisa lolos 2 kali gitu? Oh itu dari sergapan dari sergapan Bapak Polisi, maaf ya. Slow Bapak Polisi slow. Jadi begini ceritanya. Pada saat itu di wilayah gua tuh ada ini pemilihan ketua pemuda. Dan gua nggak tahu tuh, gua disuruh maju, cara kerjanya juga gua nggak tahu ya kan. Ngapain nih gua, teman-teman gua disuruh maju jadi ketua pemuda nih ya kan. Bingung juga. Gua nggak tahu tentang cara kerjanya. Singkat cerita akhirnya gua terpilih nih jadi ketua pemuda. Ketua pemuda daerah. Ketua pemuda nih di daerah wilayah gua. Disitulah gua belajar organisasi kepemudaan. Dari sini gue mulai berpikir yang positif, yang baik ya, bisa dijadikan buat pelajaran ke depannya dah ya kan. Ya kata besarnya tuh slanger insap. Slanger insap. Gak jauh pokoknya dari slanger ya. Gue dapat amanah dari teman-teman gue nih ya kan, jadi ketua pemuda nih. Gue harus menjadi contoh nih buat teman-teman dan generasi muda yang akan datang nih. Mulai disitulah ya kan, ibaratnya tuh turun hidayah lah, petunjuk buat kegiatan yang baik-baik. Gue harus melakukan apa nih di wilayah gue nih ya kan. Punya tanggung jawab dong, teman-teman gue udah milih gue nih jadi ketua pemuda, masa nggak ada perubahan sih ya kan. Malu juga, tanggung jawab ya kan. Tanggung jawab dunia akhirat ya. Istilah slanger insap begitu. Gitu man. Pokoknya kebiasaan gue yang buruk-buruk, pokoknya dikit-dikit gue tinggalin dah. Yang buruk-buruk tinggalin. Buruk-buruk gue tinggalin. Di sini gue mulai hijrah. Hijrah. Kembali lagi ke istilah slanger insap. Itu ya kan, buat teman-teman slanger nih yang masih giting-giting udahlah tinggalin yang kayak gitu. Udah gak zaman ya. Ingat yang punya anak, yang punya bini udah jangan lah ya kan. Kasihan juga ya kan. Udah 2001 nih masih begitu ya kan. 2001 ya. 2001 masa masih ngelem. Iya. Ketika gua dapat hidayah, hijrah, ini yang berat istiqomah nih. Nah, istiqomah. Banyak kejadian-kejadian buruk yang gua alami.
bareng temen-temen gua. Saksinya masih banyak juga yang hidup. Temen-temen dari kecil, temen tongkrongan di rumah lah. Kalau gue ceritain kan panjang ini nggak kelar nih, ya kan. Cuman ya gue singkat-singkat aja dah di channel apa podcast Mamang ya, podcast Agun Jul Harjir ya. Kita kalau diceritain ya 40 hari 40 malam lagi. 40 malam. Gitu Bang Igoy, Bang Agun ceritanya ya kan. Benar-benar. Pada saat itu gue ditunjuk jadi ketua pemuda lah. Di situ gue belajar organisasi kepemudaan, punya rasa tanggung jawab dong, amanah dari temen-temen dari wilayah juga. Pokoknya kegiatan demi kegiatan gua adain tuh. Yang positif-positif. Ya, yang positif-positif. Sempat gua dapat hidayah, dapat petunjuk hijrah lah ya kan. Ada yang kegiatan maulid, kegiatan Isra wal Mi'raj ya kan. Naik gunung. Wah, suka juga gua naik gunung ya kan. Lagu Sleng juga ada alam, tentang alam. Gitu. Religinya juga ada sekarang. Banyak lah komplit lagu Sleng begitu. Jadi ada istilah di channel ini spesial nih. Spesial banget. Slengker Insaf gitu. Spesial banget nih, Mas. Jadi begitu aja Bang ya. Apa tentang pembahasan tentang slankers ya, slankers Insaf ya. Sebenarnya banyak banget pembahasan ya. Yang belum kita tanya-tanya nih dia. Iya, banyak. Boleh lah, masih ada yang lebih seru lagi tentang perjalanan Slengker Insaf lah ya. Oh, berarti apa nih cerita dari Abang ya, cerita dari Abang tentang meraih lah. Maksudnya menjadi perjalanan Abang dari Slengker yang ibaratnya lagi hancur-hancuran gitu. Hancur dah ya, giting-gitingan ya, nggak jauh dari itu gitu. Terus menuju ke jalur insaf tuh apa karena ada seseorang yang bikin Abang berubah kah? Apa dari hati Abang gitu? Yang pasti sih dari hati pengen berubah ya kan. Udah capek juga lah hidup hancur-hancuran, gak jelas ya, nggak punya arah lah ya kan. Kita ya dari hati sih pengen berubah yang lebih baik lagi. Karena kalau misalnya dari orang lain pasti kita balik lagi. Oh, pasti balik lagi. Dari hati kita pengen berubah, pengen hidup sehat juga begitu. Insya Allah ada jalannya lah ya kan. Kita dituntun lah pelan-pelan nanti. Ada aja jalannya gitu. Kalau udah kemauan sendiri tuh insya Allah bisa. Insya Allah. Kalau dipaksa-paksa mah itu kalau dipaksa-paksa kagak bakal bener. Bener pasti balik lagi. Balik lagi. Ibaratnya kayak berhenti ngerokok lah. Nah, itu kalau nggak kemauan kita sendiri ya nggak bisa. Balik kalau lagi banyak duit pasti ngerokok mulu. beda ceritanya. Cerita ya. Satu lagi nih. Apa Goy? Bicara Slengker Insaf lagi nih. Gitu. Kalau boleh tahu gimana tuh Abang gimana ya? Gimana itu? Bingung nih kalau udah ngomongin Slengker gue jadi jauh dari kriminal ya. Mau bilang gitu kan takut gitu. Apa ini perjalanan hidup ya kan? Iya. Namanya perjalanan hidup yang baik, apa yang buruk-buruk itu jangan dikenang, cukup diingat untuk pelajaran gitu. Dan ya buat pelajaran buat kedepannya ya kan, jangan sampai terulang kembali lah gitu. Untuk yang masih awam-awam nih, Slengker awam nih, baru-baru Slankers lah, janganlah ngikutin yang negatifnya aja gitu. Seni kan nggak harus ada negatifnya. Kayak kan kayak model tato pun kadang itu seni. Kadang dipandang sebelah mata. Nah, jangan disalahartikan lah. Jadi kan kalau oknum nih dari Slengker yang ngelakuin kayak gitu, nggak semua anak Slengker lah, anak Slengker kayak gitu kok. Buktinya Abang juga insaf. Iya, sebenarnya juga banyak di luar sana yang udah insaf. Banyak yang udah insaf, cuman dia nggak mau menunjukkan diri, nggak mau dibilang ya gimana gitu, biasa aja sih. Orang idolanya aja udah insaf kok. Udah insaf. Masa Slankersnya masih ada yang
Eating. Aduh, parah. Tapi abang pernah? Sebelum insaf itu Mas. Sebelum insaf. Itu sebelum insaf itu. Jangan dah. Jangan tergeruduk. Sayangi badan. Iya. Oke, jadi begitu aja ya Goy. Ya, begitu aja lah. Pembahasan tentang slankers ya. Pokoknya banyak pembelajarannya sih. Iya, pokoknya untuk para mamang nih ambil edukasinya ya tentang slankers ya. Ambil positifnya ya kan. Soalnya banyak pelajaran nih kita bahas tentang slang ya. Banyak edukasinya juga ya kan. Pokoknya ini episode ini spesial lah. Wah, spesial banget nih buat para slanker se-Indonesia, khususnya Bogor, Jawa Barat. Itu tuh. Jangan lupa ditonton. Subscribe-nya jangan lupa. Iya, itu ya pasti. Ya. Salam perdamaian. Oke. Perdamaian gini. Perdamaian. Peace. Kalau konser peace. Ada Bang ya di album Peace? Ada album Peace. Album keberapa ya? 4. Tiga kalau nggak salah tuh. 3 kalau nggak salah. Peace tuh. Pokoknya salam peace ya. Salam peace untuk para slanker. Iya. Oke, jadi begitu aja pembahasan kali ini bersama Abang Slankers yang insaf ini. Ya, untuk para mamang harus stay tune terus di channel kita ya Goy ya. Soalnya banyak banget bintang tamu yang akan datang ke sini ya Goy ya. Pasti banyak banget. Ya, entah dari mana aja ya asalnya. Pokoknya ntar tinggal nyomot-nyomot aja. Nyomot. Masih banyak lagi bintang tamu yang keren-keren, yang kreatif. Iya. Mantep deh. Terus pokoknya ada kejutan lah. Kejutan spesial di podcast Mamang ya, kayak ini, gue aja lagi rebahan. Ya. Tiba-tiba ada schedule baru. Ada pokoknya katanya ada seseorang yang wah spesial nih tentang slanker. Gue langsung cepet-cepet mandi. Wah, mantep. Oke, jadi begitu aja ya. Salam-salamnya udah tadi Bang ya. Salam-salamnya udah buat slanker se-Indonesia, khususnya Bogor, Jawa Barat. Oke. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya Agun Culhajire. Oke.